selanjutnya contoh yang berikutnya yang soal cerita. Jika seseorang melempar bola basket dengan lintasan bola membentuk suatu fungsi parabola, kemudian membentur papan tegak atau miring yang membentuk grafik linier. Lemparan bola basket membentuk fungsi Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4X, dan membentur papan miring dengan fungsi Y sama dengan negatif 4X ditambah 12. Tentukan titik benturan antara bola dan papan miring tersebut, serta gambarkan grafiknya. Nah, di sini yang pertama kita harus tentukan dulu fungsi dari sistem persamaan linear kuadratnya. Di situ tadi yang lemparan bola basket itu membentuk Y sama dengan, tulis ya, diketahui Y sama dengan negatif X pangkat 2 ditambah 4X. Oke, ini yang kuadrat. Oke, lanjut. Y sama dengan negatif 4X ditambah 12. Ini yang linier. Oke, kemudian ditanyakan di situ. Kemudian ditanyakan titik benturan. Nah, yang ditanya itu adalah titik benturan. Jadi, titik benturannya itu adalah himpunan penyelesaian sebenarnya. Nah, jadi cara mencari titik benturan itu sama dengan mencari himpunan penyelesaian. Oke, berarti gimana tadi mencari himpunan penyelesaian? Kita tulis ya. Yang pertama mencari HP atau himpunan penyelesaian, berarti Y linier itu sama dengan Y kuadrat. Nah, Y liniernya diubah yaitu menjadi negatif 4X ditambah 12 itu sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4X. Nah, kemudian kita pindahkan deh salah satu ruasnya. Nah, di sini yang Ibu pindahkan itu adalah yang X kuadrat, supaya nilai di depan X kuadrat itu menjadi positif. Berarti ini yang kita pindah ya. Negatif X kuadrat pindah menjadi X kuadrat. Kemudian negatif 4X dari yang ini ya. Kemudian naik lanjut di atasnya, negatif 4X ditambah 12 sama dengan 0. Kemudian X kuadrat. Nah, negatif 4X dikurang negatif 4X, negatif 8X ditambah 12 sama dengan 0. Nah, kalau sudah begini berarti dicari deh akar-akarnya, sama kayak tadi. Dicari yang kalau dikali hasilnya itu 12, tapi kalau ditambah hasilnya itu 8. Kira-kira berapa? Ya, betul sekali. Negatif 6 dan negatif 2. Berarti turun deh. Dari negatif pindah menjadi positif. Negatif pindah menjadi positif. Oke, sudah ketemu nilai X, tapi ini belum selesai. Kita substitusikan dulu ke persamaan linier. Kenapa dipilih linier? Karena linier yang lebih mudah ya. Tapi kalau kalian mau pakai yang kuadrat juga tidak masalah. Silahkan kalian ganti ke persamaan kuadrat nih. Ibu yang pakai linier, yaitu Y sama dengan negatif 4X ditambah 12. Oke, kita coba yang pertama X-nya 6. Coba dulu yang X sama dengan 6. Berarti di sini Y sama dengan negatif 4, X-nya diganti dengan 6. Tambah 12. Nah, negatif 4 kali 6 hasilnya adalah negatif 12. Salah ya. Oke, berapa? Negatif 24 ditambah dengan 12. Berapa nih negatif 24 ditambah 12? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah negatif 12. Lanjut, masukkan lagi yang nilai X-nya sama dengan 2. Berarti Y sama dengan negatif 4X ditambah 12.
Kemudian negatif 4, X-nya diganti dengan 2. Ditambah 12. Berarti negatif 8 ditambah 12 sama dengan 4. Oke, ini titiknya apa? Ini titiknya tadi 6, negatif 12. Dan yang ini titiknya 2,4. Nah, berarti titik benturannya itu yaitu ada 6, negatif 12 dan 2,4. Nah, tapi di sini perlu kalian ingat, kalau misalnya berbicara dalam dunia nyata atau aplikasi sehari-hari itu tidak ada ketinggian yang bernilai negatif. Ini kan ketinggian nih. Sumbu Y-nya kan ketinggian. Berarti tidak ada yang bernilai negatif. Sehingga yang diambil itu hanya yang positif. Nah, jadi kesimpulannya apa? Jadi titik benturan bola adalah 2,4. Oke, dalam kehidupan sehari-hari yang kita ambil itu hanya yang bernilai positif. Kita tidak perlu yang bernilai negatif. Oke? Tapi kalau misalnya pada persamaan ini yang dicari hanya himpunan penyelesaian, berarti kalian bisa masukkan keduanya, yaitu 6, negatif 12 dan 2,4. Oke, selanjutnya di situ ada tadi pertanyaannya, gambarkan grafiknya. Gambarkan grafiknya. Nah, mencari grafik itu kan yang pertama itu adalah mencari himpunan penyelesaian. Kita sudah dapat tadi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah ini ya, ini himpunan penyelesaiannya. Caranya sama, yaitu 6, negatif 12 dan 2,4. Itu adalah himpunan penyelesaiannya. Sekarang kita langsung lanjut ke langkah yang kedua. Jadi dia itu memang per langkah ya kalau kita mau menggambar. Nah, langkah yang kedua itu adalah mencari nilai diskriminan. Apa sih fungsinya mencari nilai diskriminan? Nah, jadi kalau misalnya kita mencari nilai diskriminan di mana D-nya lebih dari 0, berarti nanti ada dua penyelesaian, yaitu 1 dan 2. Nah, kemudian kalau D-nya nanti itu sama dengan 0, maka hanya terdapat satu titik penyelesaian, cuma ada satu. Nah, tapi kalau nanti nilai diskriminannya itu kurang dari 0, berarti nanti tidak ada penyelesaian. Jadi nggak ada titiknya sama sekali kalau D-nya kurang dari 1. Nah, jadi kita itu mencari diskriminan untuk mengetahui dia itu nanti penyelesaiannya ada berapa, apakah ada 2, apakah ada 1, atau tidak ada. Jadi setelah kita mencari ternyata nanti ada jawabannya adalah tidak ada, kita berhenti di langkah itu, tidak perlu diteruskan. Tapi ketika kita mencari nilai diskriminannya dan ada titiknya, berarti kita harus meneruskan sampai selesai. Oke, betul sekali. Oke, ini Bu hapus ya. Kita lanjut mencari nilai diskriminan. Masih ingat tadi bagaimana mencari nilai diskriminan? Oke, mencari nilai diskriminan itu ada rumusnya ya. Mencari nilai diskriminan atau mencari kedudukan garis. Oke, melalui diskriminan D-nya sama dengan Q kuadrat dikurang 4 PR. Nah, di sini diambil dari persamaan yang telah digabungkan. Jadi menggunakan persamaan yang telah digabung tadi, persamaan yang telah digabung itu adalah X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 sama dengan 0. Oke, kemudian berarti cari nih P-nya, Q-nya, dan R-nya. P-nya itu berapa? P-nya pasti 1, Q-nya pasti negatif 4, jadi dia langsung berurutan ya. R-nya itu adalah 3. Jadi kalau ada negatif harus diikutkan. Di sini adalah Q kuadrat, Q-nya itu adalah negatif 4 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali dengan 3.
Negatif 4 kuadrat hasilnya berapa? 16 dikurang, ternyata ini hampir sama dengan yang tadi ya. Ini hasilnya 12. 4. D sama dengan 4, berarti D lebih dari 0. Nah, kalau lebih dari 0 berarti apa? Garis memotong garis memotong kurva di dua titik berlainan. Berarti nanti ada dua titik yang kita dapatkan ketika menggambarkan grafik. Oke, kita lanjut. Ini sudah ya, mencari kedudukan garis melalui nilai diskriminan, dan yang dimasukkan itu adalah persamaan yang sudah digabung antara linier dan kuadrat. Sekarang yang selanjutnya, anggap aja yang kedua ya, mencari titik potong. Sumbu X dan Y pada persamaan linier. Oke, di situ kita coba pakai tabel ya. Kita coba pakai tabel. Tabelnya itu Y sama dengan negatif 4X ditambah 12. Oke, yang pertama, titik potong sumbu X. Nah, kalau titik potong sumbu X, kalau titik potong sumbu X berarti Y-nya 0. Nah, Y-nya 0 nih. Kalau Y-nya 0 berarti nanti X-nya berapa? Ini kan Y-nya kita ganti 0. Berarti kan gini nih. Negatif 4X ditambah 12. Kemudian berarti tinggal dipindah, di sini Bu coret ya. Berarti kan 0 sama dengan negatif 4X ditambah 12. Pindahkan negatif 4X nya berarti positif 4X sama dengan 12X nya sama dengan 12 dibagi 4, X nya sama dengan 3. Berarti ini 3. Nah, sekarang kalau titik potong sumbu Y, X nya 0, berarti X nya diisi 0. Nah, tinggal diganti X nya 0, berarti berapa nilai Y nya? Kelihatan ya di situ ya, Y sama dengan 12. Berarti di sini titiknya adalah, sesuaikan urutannya, 3,0 dan 0,12. Nah, itu untuk mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y pada persamaan linier menggunakan tabel. Kalian boleh menggunakan tabel atau boleh mengikuti cara pada video sebelumnya. Hasilnya sama aja. Oke, lanjut kita tulis di sini ya yang linier supaya tidak lupa. 3,0 dan 0,12. Oke, berarti ini lumayan banyak nanti persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat dia tidak bisa menggunakan ini ya, tidak bisa menggunakan tabel. Yang pertama, tulis dulu titik potong
sumbu X, Y sama dengan 0. Persamaan kuadratnya itu Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4X. Nah kemudian kan Y nya 0, berarti kan 0 sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4X. Nah ini kita pindah ya supaya dia tidak negatif, berarti kita pindah, berarti ya jadinya ini dipindah ke ruas ini, X kuadrat dikurang 4X sama dengan 0. Kemudian tinggal dicari yang kalau dikali hasilnya adalah 0 dan ditambah hasilnya 4, berarti ini ya X ditambah 0 dan X dikurang 4. Ini kan tidak ada nih yang tidak memiliki variabel. Biasanya kan dia bentuknya gini nih, X kuadrat ditambah 4X. Nah ada angka lagi, angkanya kan berisi 0, berarti yang kalian cari itu nanti yang kalau dikali hasilnya 0 tapi yang ditambah hasilnya bukan positif ya, negatif 4. Nah berarti kan adalah 0 dan negatif 4. 0 kali negatif 4 hasilnya 0, 0 tambah negatif 4 hasilnya negatif 4. Oke. Lanjut, berarti ini turun, X nya sama dengan 0. Ini berarti X sama dengan negatif, pindah ke bawah menjadi positif. Berarti ini titiknya apa? Titiknya 0, 0,0 dan 4,0. Oke, sini kita isi dulu. 0,0, 4,0. Oke, lanjut, berarti titik potong sumbu Y X sama dengan 0, berarti kan Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4X. Ganti deh nilai X nya dengan 0, negatif 0 kuadrat ditambah 4 dikali 0. Y sama dengan 0 ditambah dengan 0. Y sama dengan 0, berarti titiknya nanti 0,0. Oke, ada lagi titiknya 0,0. Oke, di sini 0,0. Oke, sudah. Setelah sudah mencari titik potong, kemudian kita cari lagi titik apa? Titik puncak. Titik puncak persamaan kuadrat. Persamaan kuadratnya itu Y sama dengan negatif 4X ditambah 12. Nah tentukan dulu P nya berapa, Q nya berapa, dan R nya berapa. P itu kan pasti yang duluan, berarti P nya itu negatif 4, Q nya kan setelahnya. Astagfirullahaladzim, maaf ya, ini ibu salah tulis. Yang kuadratnya itu adalah negatif X kuadrat ditambah 4X, berarti P nya itu adalah berapa? Negatif 1, Q nya 4, R nya tidak punya teman atau tidak ada 0. Masukkan titik puncak itu rumusnya apa? Negatif Q per 2P, negatif Q kuadrat dikurang 4PR per 4P. Oke, berarti negatif Q, berarti negatif 4 per 2 dikali P nya diganti dengan negatif 1, kemudian negatif. Nah Q kuadrat berarti apa? 4 kuadrat 4 kuadrat dikurang 4, P nya dikali negatif 1, R nya dikali 0 per 4 dikali dengan negatif 1, berarti negatif 4 dibagi dengan negatif 2. Lanjut, negatif buka kurung 4 kuadrat 16 dikurang ini 0 per negatif 4. 4 kali negatif 1 hasilnya negatif 4
Lanjut ke sini. Berarti negatif 4 dibagi negatif 2 hasilnya 2. Negatif berarti ini negatif 16 dibagi negatif 4. Berapa hasilnya? Berarti 2,16 dibagi 4, 2,4. Titik puncaknya adalah 2,4. Oke, kita lanjut. Jadi kita tulis ya, titik puncaknya 2,4. Kalau sudah dapat berarti kita tinggal menggambar grafiknya. Oke, menggambar grafiknya. Di situ karena sampai 12 jadi ibu kita pakai skalanya 22 ya. Sorry Bu lupa. Berarti 2, 4, 6, 8, 10. Berarti ini 2, 4, 6, 8, 10. Oke, 12. Karena ada 12 di situ, berarti ini 2, 4. Oke, ini sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Maaf ya, papan tulisnya kecil. Oke, tapi pas aja itu kelihatan. Nah, kemudian kita gambar dulu yang linear deh, yang linear. 3,0 itu di sini ya. Di sumbu X 0,12 berarti di sini. Nah, dari sini bentar 3,0 dan 0,12. Berarti di atas ya. Aduh salah, ini negatif ada ibu lupa. Berhubung papan tulisnya tidak muat, jadi kita anggap aja dia menggaris ya. Ini papan tulisnya nggak muat, cuma sampai itu aja. Oke, lanjut. Kemudian 0,0 di sini, 4,0 di sini, 0,0 lagi di situ. Kemudian 2,4 di sini. Oke, ini ditarik garis. Dihubungkan titik-titiknya. Oke, berhubung sebelumnya ibu minta maaf, berhubung ini adalah ibu gambarnya tidak pakai penggaris. Nah, kalian kan bisa lihat nih, bukan tidak pakai penggaris nih, jadi skalanya itu belum tentu benar. Nah, nanti kalian pakai penggaris, kalian coba. Jadi ini begini. Nanti akan tertemukan titik potong di sini. Ini kan memotong nih. Nah, di sini memotongnya oke, ini gini ya.
ini kalian kalau gambar pakai penggaris jadi kelihatan di sini. Ini adalah 6, negatif 12 dan ini adalah 2,4. Nah, titik-titik ini yang merupakan himpunan penyelesaian. Nah, titik pertemuan tadi yaitu 2,4 dan 6, negatif 12. Jadi untuk menggambar kalian pakai penggaris yang rapi. Di sini karena ibu berhubung papan tulisnya kecil, kemudian ibu tidak menggunakan penggaris, jadi gambarnya itu kurang sempurna. Nah, ibu harap kalian dalam menggambar itu harus sempurna menggunakan penggaris biar kelihatan jelas gambarnya. Oke, sekian, terima kasih.